Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa ada jenis-jenis bacaan yang namanya ikhfa, izhar, dan idgham? Mohon penjelasannya. Wah, ini pertanyaan ini lebih kepada prinsipal, ya, prinsip. Jadi cukup menarik juga. Kenapa ada bacaan ikhfa, ada bacaan izhar, ada bacaan idgham? Ada yang tahu nggak? Kita kan biasanya baca nih, tapi kenapa coba ada bacaan-bacaan yang seperti itu? Tujuannya apa? Baik, kalau kita rujuk balik kepada prinsipnya bahwa sesungguhnya tujuan bacaan Al-Quran itu diturunkan itu sebenarnya diberikan variasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuknya mungkin yang 7 huruf tadi supaya memudahkan lisan kita untuk membacanya. Ya, jadi kalau misalnya jadi perkataan-perkataan yang biasanya kita baca sekarang ketika baca Al-Quran itu sebetulnya nggak dibaca seperti itu ketika orang Arab berkata. Misalnya kita baca asyhadu alla ilaha illallah. Orang Arab tidak baca asyhadu alla. Orang Arab baca asyhadu an la kalau dalam percakapan sehari-hari. Jadi dia nggak ada yang namanya idgham, nggak ada yang namanya ikhfa, nggak ada yang namanya ya izhar ada semuanya izhar berarti bacaannya tahqiq. Jadi dia nggak ada ketika orang Arab baca minkum dia baca dia lagi berbicara sama temannya terus dia baca minkum tidak begitu dia baca minkum langsung ya karena perbualan. Nah, jadi kaidah-kaidah ikhfa, izhar dan idgham itu wujud dalam Al-Qur'an untuk memudahkan bacaan kita. Nah, jadi bukan diada-adakan tapi memang diwujudkan untuk memudahkan bacaan kita. Selain itu juga memang ada beberapa kabilah Arab yang juga membaca dengan seperti itu. Ya, jadi lebih mudah bagi mereka. Dan kalau antum lihat sesungguhnya mudah karena kebiasaannya lisan manusia ini ketika menyebutkan huruf-huruf yang dia jauh makrosnya, posisinya, maka ada syakun, kesukaran di situ. Ya, ketika menyebutkan huruf yang jauh makrosnya, kesukaran di situ. Nah, oleh karena itu biasanya huruf-huruf itu dikelompokkan mana yang mudah menyebutkannya. Ya, contoh misalnya yang paling susah adalah huruf-huruf yang dia sangat dekat misalnya secara sifat ataupun secara makhraj. Misalnya antara huruf nun dengan huruf lam, huruf dulu dengan huruf ro. Ya, karena dia seperti tipis sekali ya makhrajnya di atas sini tipis dan dia berderet seperti tangga. Nah, karena hurufnya sangat dekat begini, maka agak kesulitan ketika menyebutkan an la, dia harus mampu menjaga huruf nun dan juga menjaga huruf lam. Jangan sampai bercampur. Karena kesulitan itu, maka dimudahkan saja. Alla, ya. Atau min rabbikum. Susah kan baca min rabbikum. Dia harus ngambil lagi karena dia mau menjaga kesempurnaan ro tadi. Maka dia baca mir rabbikum langsung kepada ro. Kenapa? Karena dia terlalu dekat, ya. Maka lebih gampang kalau kita satukan. Nah, begitu, ya. Begitu juga dengan yang diizharkan, ya. Yang diizharkan kebanyakan huruf-huruf yang tidak akan ada kesulitan kita menyebutkannya. Dan biasanya dia terlampau jauh dari makhraj. Ya, terlampau jauh. Jadi jauh ini ada yang jauh sangat, ada yang jauh pertengah-tengahan lah saya katakan. Yang jauh sangat makanya sebutkan izhar halqi karena dia sangat jauh di tenggorokan posisinya. Sehingga ketika huruf nun berjumpa dengan nun mati ya, berjumpa dengan huruf yang tadi yang ada di halqum maka lebih mudah kalau kita membaca dengan jelas hum ya kan apalagi minha ya jadi dia lebih mudah karena apa setelah min baru kita menggunakan suara dada untuk mengeluarkan yang ada di halqum ya kan.
Nah, itu pun juga sebenarnya ada khilaf ya. Idhar halqi ini berlaku pada 9 qiraat saja. 9 qiraat yang mengaku idhar halqi dari mulai yang paling bawah ya, huruf hamzah dengan huruf ha, kemudian huruf ha dengan huruf ain. Ini izhar halqi yang 10 qiraat sepakat. Tapi ada bagian yang atasnya ya, yang lebih atas, yang mana satu qiraat ada yang khilaf, yaitu Abu Ja'far. Perkara huruf kha dengan gha, beliau tidak menganggap ini bagian dari halqum tapi sudah masuk ke lisan. Sehingga kalau huruf lisan berjumpa dengan nun, semuanya kebanyakan diikhfakan ya. Ini hanya berlaku pada qiraat Abu Ja'far ya. Jadi tujuannya seperti itu. Tujuannya untuk memudahkan bacaan kita. Jadi yang halqum itu mudah dibaca dengan nun sakinah. Ya, adapun yang diidghamkan itu biasanya yang sangat susah untuk dijaga kesempurnaan penyebutannya. Dan yang diikhfakan itu biasanya yang pertengah-tengahan. Jadi kalau kita baca, dia lebih ringan bacaannya. Seperti min kum, ya kan? Kalau minkum, nah itu lebih ringan bacanya. Dan kita bisa menjaga kesempurnaan huruf kaf juga, misalnya berjumpa dengan nun tapi nunnya disamarkan. Tapi orang Arab paham bacanya seperti itu. Baik, jelas ya. Kalau mau ditarik panjang lagi banyak juga sebetulnya. Jadi izhar, ikhfa dengan idgham ini hanya bagian sedikit saja dari uh, bagaimana khasiatnya, bukan khasiat, mukjizatnya huruf-huruf sab'ah tadi, huruf 7 tadi. Ya, kalau kita lihat bahwa dalam kitab-kitab tajwid ya, itu banyak menyebutkan, terutama yang membincangkan mengenai kesempurnaan penyebutan huruf. Itu suka disebutkan bahwa paling susah itu menyebutkan huruf yang berturut-turut. Ya, misalnya huruf lam dengan lam, huruf ro dengan ro ya. Nah, ini susah karena dia harus menjaga kesempurnaannya. Kadang-kadang ada orang yang pakai shortcut gitu. Sehingga di situ salah penyebutannya. Nah, makanya di sini ada variasi-variasi bacaan yang bisa kita lihat. Misalnya dalam qiraat Abu Amru riwayat Susi di apa namanya Thariq Syatibiyah. Ya, kalau kita baca surat Al-Fil ayat pertama, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini ada banyak huruf-huruf yang makrosnya berdekatan. Alam taro kaifa fa. Dua kali fa. Kalau kita baca betul-betul harus jelas fa yang pertama dengan yang kedua. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Habis itu ada huruf lam juga dengan ro. Fa'ala rabbuka bi ashab. Lam dengan ro juga dekat makrosnya. Ya kan? Dia sangat mutaqaribain. Qaribnya sangat-sangat qarib. Nah, di sini Imam Susi membolehkan membaca dengan idgham pada lam dengan fa, dengan fa, lam dengan ro. Jadi gimana bacanya? Ini idgham kabir, dua-duanya berharokat. Yang satu harokatnya dibuang masuk kepada huruf kedua dengan syaddah. Jadi Imam Susi membaca dengan alam taro kaifa ar-rabbuka bi ashabil fil. Imam Hafs baca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Imam Susi baca alam taro kaifa ar-rabbuka bi ashabil fil. Lebih mudah yang kedua daripada yang pertama karena menjaga sebutan fa dengan fa'ala rabbuk itu susah ya. Nah, itu juga bagian lagi. Itu ada lagi namanya idgham juga tapi bukan idgham yang nun sakinah, ini saya anggap ini yang nun sakinah ya. Babnya beda. Itu tadi idgham kabir. Jadi wujud bacaan-bacaan seperti ini untuk mempermudah lisan kita sebetulnya ya. Gitu. Allahu alam.